Selamat datang di channel My Untold Story. Kali ini saya mendapatkan kiriman dari teman. Dia bernama Budi, mempunyai pekerja yang bernama Joko. Jadi Pak Joko ini bercerita bagaimana kejadian dia pada saat membenarkan rumah Pak Budi di daerah Malang. Bagaimana ceritanya? Sebelum kalian menyimak cerita ini, bagi kalian yang belum like, share, dan subscribe channel My Untold Story, bisa kalian like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memang suka pada channel ini, jangan lupa untuk tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita secara langsung. Baik, sekarang kita menuju cerita. Nama saya Joko. Saya berumur sekitar 40 tahun. Bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Malang. Tepatnya Malang Timur. Saya bekerja mendapatkan upah untuk hidup anak dan istri saya. Biasanya saya bekerja sampai larut malam. Tetapi sejak kejadian di rumah Pak Budi, membuat saya tidak berani lagi untuk kerja hingga larut malam. Pada saat itu saya bekerja bersama dengan 3 orang teman saya yang bernama Anto, Umam, dan Udin. Jadi kebetulan sekali posisi saya sebagai kepala tukang, sehingga saya bebas untuk memerintahkan kepada anak buah saya apa-apa yang akan dikerjakan di renovasi rumah Pak Budi. Pembangunan di rumah Pak Budi telah selesai. Sekarang tinggal membenarkan bagian dalamnya, yaitu kita lakukan dekorasi pembersihan untuk rumah tersebut. Pada hari itu kita sepakat untuk tidur di rumah milik Pak Budi. Dan saya pun mengatakan pada teman-teman saya, Rek, enggak bengi, turun dek kene yo. Sisan, pen kerjaan kene ndang mari ndang oleh duit yo enak. Pen gak ruwet-ruwet. Begitu kata saya kepada anak buah saya. Dan mereka pun menjawab, siap bos. Wis aku manut apa jaya sampean wis. Jadi kami menggunakan bahasa Jawa yang lumayan kental untuk berbicara satu sama lain. Selama kami membangun rumah tersebut, tidak pernah terdapat hal-hal ganjil. Hingga pada hari ini yang bertepatan kami bersepakat untuk menginap di rumah Pak Budi yang belum selesai kami kerjakan. Kami melakukan satu kesalahan yang fatal, yakni Pak Budi sebelumnya telah memperingatkan kami, ojo lali yo salat maghrib, ambek moco-moco Quran, wis moco donga sak isokmu, penting ojo lali salat maghrib. Soale lek kon lali salat maghrib, ya aku yo gak ero engko lek ono apa-apa. Jadi artinya Pak Budi memperingatkan kami jangan lupa untuk sholat maghrib dan sekedar membaca-baca Al-Quran sebisa kami.
Karena apabila terjadi sesuatu, Pak Budi tidak mau bertanggung jawab. Setelah itu kita hanya mendengarkan saja, kita menjawab iya. Karena kita juga jarang sholat, kita pun malas. Setelah itu aku pun lanjutkan kerja. Jadi kami bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Tetapi karena kami berencana untuk menginap di rumah Pak Budi yang belum selesai, hingga kami pun tidak pulang pada rumah kami. Di rumah Pak Budi terdapat kamar mandi hanya satu, karena rumahnya juga berukuran kecil. Jadi Pak Budi ini sebenarnya membuat rumah ini untuk anaknya agar belajar mandiri. Tibalah waktunya pada malam hari, adzan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pun di dalam hati sedikit kesal. Waktu sudah maghrib nih, cepat sekali waktu. Jadi kesalahanku pertama kali meremehkan sholat, sehingga apaan sih, cepat sekali berlalu nih waktu, mana harus sholat lagi. Udah gak mau sholat dulu. Teman-temanku yang mendengarkan aku berbicara seperti itu langsung mengatakan, terutama si Anto, "Mas, ojo sampai gak sholat mas, kan wis dikandani ambek Pak Budi mau." Artinya, "Mas jangan sampai gak sholat, kan Pak Budi barusan udah memberitahu." Dan aku pun menjawab, "Wis kau narik cilik ay melok-melok." Yang artinya, kamu nih masih kecil, udah jangan ikut campur urusanku. Dan ketika aku berbicara seperti itu, Anto pun langsung pergi dari tempat kami berkumpul. Anto bersama 2 orang lainnya melakukan sholat maghrib, sedangkan aku di dalam ruangan lagi bermalas-malasan dan rebahan karena tubuh kami yang sangat lelah sekali. Dan tidak terasa pun aku terlelap. Pada saat terlelap, aku merasakan di kakiku ada tangan keriput yang menggenggam kakiku. Terasa sangat dingin, bagaikan es. Dia menggenggam lembut, dan kemudian dia mencengkram, dan dia pun menggeretku sampai ke dalam kamar mandi. Itu pun disaksikan oleh teman-temanku semua, dan aku pun berteriak, tolong, tolong, tolong. Telah tiba aku di dalam kamar mandi, pintu kamar mandi pun tertutup secara otomatis. Gebrak. Dan aku pun mencoba untuk membuka pintu kamar mandi tersebut. "Hei, tolong, tolong. Buka no, tolong, tolong." Begitu kataku, aku pun berteriak histeris. Dan aku pun mencoba sedikit tenang, mencoba berpikir logis. Tiba-tiba di belakangku seperti ada orang yang bernafas dengan lembut.
dan membuat bulu kuduku berdiri, sehingga aku pun makin ketakutan. Apa ini? Kenapa bisa terjadi begini? Dan aku pun melihat ke belakang. Di situ terdapat sosok seorang kakek-kakek dengan tangan keriput sedang berdiri menghadapku. Rambut tidak beraturan, berwarna putih, matanya melotot kepadaku, seakan-akan memberikan ancaman kepadaku. Dan kakinya tidak menyentuh lantai. Dan dia pun melihat kepadaku dengan tatapan yang sangat marah. Dan aku pun kaku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatapnya sambil keringat dingin bercucuran. Aku pun mencoba berdoa sebisaku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa ini? Apa ini? Sehingga aku pun tidak kuat dan pandanganku mulai kabur. Dan aku pun pingsan. Kebesokan harinya, aku telah sadar dan Pak Budi pun telah mendatangiku bahwa Pak Budi mendengar kabar dari teman-temanku yang menelpon Pak Budi bahwa terjadi suatu hal yang aneh di dalam rumahnya. Pada saat aku sudah siuman, Pak Budi pun menanyakan bagaimana kondisiku. Dan dirasa kondisiku udah baik-baik saja. Pak Budi pun bertanya, kan udah saya peringatkan, kamu tidak sholat ya pada saat maghrib. Dan saya pun hanya bisa menunduk. Dan Pak Budi pun mengatakan, saya diberitahu oleh salah seorang teman saya yang indigo bahwa di rumah ini ada penunggunya, tetapi dia tidak akan mengganggu bagi orang-orang yang tetap mengerjakan sholat tepat waktu dan tidak meremehkan sholat. Jadi bagi kalian, jangan pernah meremehkan sholat lagi ya. Dan aku pun hanya bisa menundukkan wajah dan berkata, iya Pak Budi, maafkan saya. Sejak kejadian tersebut, saya pun tidak berani lagi untuk bekerja di atas jam 5 sore karena saya harus pulang karena saya tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Sekedar pesan bagi kalian yang beragama Muslim, sekedar pesan bagi kalian yang beragama Islam, jagalah sholat kalian. Jangan sampai terjadi seperti kejadian yang Pak Joko alami. Sekian cerita dari Pak Joko. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah mengirimkan ceritanya kepada saya. Selamat tinggal, sampai jumpa dan selamat